Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk kuliah farmakoterapi. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas bersama, yaitu terkait dengan penggunaan obat pada masa kehamilan dan menyusui. Ya, jadi di mana ibu-ibu pada masa kehamilan dan menyusui ini sama ya seperti geriatri, ya ini merupakan populasi khusus ya. Nah, kita tahu bahwa kehamilan, persalinan dan menyusui ini merupakan suatu proses fisiologi ya, yang memang perlu dipersiapkan oleh wanita ya, sehingga dapat melaluinya dengan aman. Jadi selama masa kehamilan itu ibu dan janin adalah merupakan satu unit fungsi yang tidak terpisahkan ya, di mana kesehatan pada ibu hamil ini merupakan syarat penting ya untuk fungsi yang optimal ya, di mana perkembangan kedua bagian unit ini harus sesuai. Nah, kita tahu ya obat-obat yang menyebabkan efek yang tidak dikehendaki pada janin ini selama kehamilan ini dapat terjadi ya. Jadi selama kehamilan dan menyusui ini seorang ibu biasanya itu mengalami berbagai keluhan ya. Jadi tidak hanya pada kehamilan, pada menyusui pun dapat juga mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan sehingga membutuhkan banyak obat. Nah, untuk banyak sekali obat pada ibu hamil, banyak sekali ibu hamil ini ya menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis ya. Organogenesis yang sedang berlangsung. Organogenesis ini artinya adalah pembentukan organ. Ya, jadi banyak sekali ibu-ibu hamil ini menggunakan obat dan suplemen pada masa organogenesis atau pada saat pembentukan organ pada bayi. Sehingga resiko terjadi cacat janin ini juga tentunya akan lebih besar. Nah, tidak hanya pada ibu hamil, pada ibu menyusui ini menggunakan obat-obatan yang juga dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada bayi yang disusuinya. Nah, kemudian berdasarkan penelitian, ini kurang lebih adalah 90% pada wanita hamil ini menggunakan obat-obat selama kehamilannya. Nah, selama kehamilannya, ini obat-obat yang digunakan pada ibu hamil ini biasanya juga sebelumnya juga sudah menggunakannya ya. Mungkin karena pada ibu hamil itu dia menggunakan obat-obat sebelum masa kehamilannya karena menderita penyakit sebelumnya. Misalnya karena dia menderita penyakit epilepsi sehingga memang sebelumnya sudah menderita epilepsi sehingga obat-obat sebelum kehamilannya juga sudah mengkonsumsi. Atau ibu-ibu sebelum masa hamilnya ini juga sudah menderita penyakit gula ya atau diabetes sehingga ketika dia hamilnya juga melanjutkan obat-obat tersebut. Selain itu juga pada asma, hipertensi atau penyakit yang lainnya. Atau bisa juga obat-obat yang dikonsumsi pada ibu hamil ini juga merupakan obat baru yang digunakan pada saat kehamilannya, tentunya adalah untuk mengatasi keluhan atau gangguan penyakit yang terjadi pada masa kehamilan. Atau bisa juga obat yang berupa vitamin dan mineral, tentunya adalah sebagai suplemen ya. Ini digunakan pada ibu hamil, tentunya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada ibu dan janinnya. Nah, penggunaan obat pada ibu hamil ini tentunya adalah perlu pertimbangan yang lebih khusus ya. Jadi tidak disamakan untuk penggunaan obat pada pada populasi umumnya atau pada populasi dewasa. Ya, karena penggunaan obat pada ibu hamil ini tentunya adalah butuh perhatian khusus. Nah, untuk penggunaan obat pada wanita hamil ini memang perlu kita pertimbangkan ya. Karena apa? Karena apakah obat yang digunakan pada ibu hamil tersebut adalah aman bagi janinnya. Ya, karena tidak semua obat yang digunakan pada ibu hamil ini nantinya akan memberikan keamanan pada janin yang dikandungnya. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya ini tentunya adalah ya sama dengan ketika obat-obat itu digunakan pada orang dewasa. Jadi
ini memang perlu diprioritaskan, yaitu terkait manfaat dan resikonya. Ya, jadi risk and benefit-nya ini memang harus dipertimbangkan. Apakah manfaatnya lebih besar daripada resikonya? Misalnya penggunaan obat anti epilepsi ya pada wanita yang menderita epilepsi ini tentunya akan beresiko menimbulkan kecacatan pada janin ya. Tetapi jika obat anti epilepsinya ini tidak diberikan pada ibu hamil, ini tentunya juga menimbulkan resiko lain, yaitu berupa serangan kejang ya. Jadi ibu hamilnya ini tetap mengalami kejang ya, sehingga janin tentunya akan beresiko mengalami hipoksia ya, karena ibu hamilnya ini tidak mendapatkan obat-obat anti epilepsi ya, sehingga resiko pada janin yang dikandung oleh ibu-ibu yang mengalami epilepsi ini akan mengalami kekurangan oksigen ya, atau yang diistilahkan dengan hipoksia. Nah, kita tahu bahwa ibu hamil ini selama hamil 9 bulan 10 hari ya, ini pada umumnya adalah terbagi menjadi beberapa trimester ya, yaitu terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester berarti 3 ya, jadi 3 bulan pertama. Trimester berarti 3 bulan. Trimester pertama berarti 3 bulan pertama ya. Jadi untuk terkait dengan penggunaan obat pada wanita hamil, ini ya, ini terutama pada trimester pertama, jadi pada 3 bulan pertama, ini penggunaan obat-obat ini dapat menyebabkan kecacatan lahir. Jadi bayinya ketika setelah lahir ini akan mengalami kecacatan. Nah, istilah ini yang dinamakan teratogenesis ya. Dan tidak hanya itu, resiko terbesar ya, sebagai tambahan aja, resiko terbesar teratogenesis ini adalah pada kehamilan 3 sampai 8 minggu. Jadi trimester pertama ini juga menyebabkan teratogenesis, tetapi lebih besar lagi, lebih bahaya lagi, yaitu khususnya pada kehamilan minggu ke-3 sampai 8. Nah, itu untuk trimester pertama. Kemudian trimester kedua dan ketiga apakah juga aman? Tergantung juga dari obatnya. Pada trimester kedua dan ketiga ini obat ini juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin, atau juga dapat meracuni plasenta. Nah, keracunan pada bayi yang baru lahir ini juga dapat terjadi ya jika obat ini bercampur dengan ASI. Ya, jadi ketika bayi lahir kan biasanya otomatis akan menyusu pada ibunya ya. Nah, ini juga dapat mengalami keracunan ya. Di mana ASI yang diberikan ini bercampur dengan obat, terutama adalah ketika obat-obat tersebut dikonsumsi oleh ibu yang menyusui ya. Jadi keracunan ini karena adanya campuran obat ya yang bersama dengan ASI, kemudian ASI-nya diminumkan pada bayi ya. Nah, ini secara farmakologi dalam jumlah yang signifikan. Ya. Jadi sebenarnya untuk konsentrasi obat pada ASI ya, misalnya konsentrasi zat iodida, misalnya ya salah satu obatnya adalah iodida misalnya, ini dapat melebihi yang ada di plasenta, sehingga dosis terapeutik pada ibu ini dapat menyebabkan bayi tersebut mengalami keracunan ya. Nah, ketika ibu menyusui ini juga mengkonsumsi obat ya, sehingga ASI yang diberikan pada bayi ini juga mengandung obat-obat yang diminumnya. Jadi obat pada ASI tadi ini secara teoritis ini dapat menyebabkan hipersensitif atau kesensitivitas yang dialami oleh bayi ini dapat meningkat. Walaupun
Walaupun ya konsentrasi obat dalam ASI ini sangat kecil ya. Nah, beberapa obat ini dapat mengalami proses pengeluaran ASI ya. Contohnya apa? Jadi ada obat-obat yang dapat mengalami proses pengeluaran ASI sehingga ASI yang dikeluarkan ini adalah sedikit. Contohnya apa ya? Contohnya adalah estrogen ya. Kenapa kok estrogen? Estrogen ini merupakan hormon ya, salah satu hormon. Nah, jadi biasanya estrogen ini ya yang dari luar karena wanita ini sebenarnya juga mempunyai hormon estrogen alami, ada sendiri dalam tubuh. Tetapi juga ada beberapa hal, mungkin ketika ibu hamil ini melahirkan, kan kemudian untuk mengatur proses kelahiran, untuk mengatur jarak kehamilan dengan kehamilan berikutnya, kan ini biasanya ada membutuhkan kontrasepsi. Ya, misalnya kontrasepsi yang dari hormon, misalnya pil KB atau yang lainnya. Nah, biasanya pil-pil KB ini kan dia berisi hormon estrogen. Ya, sehingga ketika ibu hamil ini dia mengkonsumsi preparat yang mengandung hormon estrogen untuk kontrasepsi, maka si hormon estrogen ini dia dapat berpengaruh pada ASI, yaitu dapat menghambat proses keluarnya ASI. Ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan proses kehamilan ya. Terkait dengan proses kehamilan di mana proses kehamilan ya secara normalnya itu adalah 40 minggu. Normalnya 40 minggu dan tidak melebihi dari 43 minggu ya. Nah, di sini kan ibu-ibu hamil ini kan biasanya tidak tepat ya ketika dia melahirkannya. Jadi tidak pas 40 minggu kemudian dia melahirkan. Bisa juga dia 43 minggu baru melahirkan atau bisa juga kurang dari 40 minggu. Jadi kurang dari kehamilan normalnya. Nah, apabila ada ibu yang melahirkan pada usia kehamilan 20 sampai 38 minggu, maka ini diistilahkan dengan kehamilan preterm. Term ini artinya adalah matang. Ya, jadi kehamilan kehamilan kemudian melahirkan, di mana melahirkannya itu dia waktunya si ibu itu adalah kehamilannya pada usia kehamilan 20 sampai 38 minggu, maka diistilahkan dengan kehamilan preterm. Ya, jadi melahirkan yang sebelum masa kematangannya, ya. Atau sebaliknya, kehamilan di mana ibu itu melahirkan di mana kehamilannya lebih dari 42 minggu, maka diistilahkan dengan kehamilan postterm. Ya. Kemudian ini tadi kan yang sudah disinggung tadi kehamilan trimester pertama 0 sampai 14 minggu ya. Kemudian kehamilan trimester kedua 14 sampai 28 minggu, kehamilan trimester ketiga yaitu 28 sampai 42 minggu. Nah, di sini saya tambahkan juga terkait dengan proses perkembangan janin. Karena apa? Karena pada ibu hamil tadi kan juga tidak banyak sekali keluhan ya, sehingga banyak ibu hamil yang juga selama kehamilannya ini juga mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kita harus tahu dulu perkembangan janin dari minggu ke minggunya itu bagaimana. Ya, resiko terbesar itu pada usia kehamilan berapa. Tadi kan masih ingat ya, untuk trimester pertama itu resiko kehamilan terbesar adalah pada minggu berapa? Pada minggu berapa? Masih ingat nggak? Perlu di flashback lagi. 3 sampai 8 minggu ya. Nah, coba kita kita ini ya, kita amati ya, kita pahami untuk proses perkembangan janinnya ya. Jadi ini kita dari yang awal dulu yaitu trimester pertama ya, yaitu minggu pertama 0 sampai 4 minggu. Nah, ini janin ini mengalami bakal janin ini mengalami bentuk fisiknya di antara zigot. Masih tahu tentunya sudah pernah mendengarkan zigot ya, dimana ketika zigot ini terjadi karena bertemunya sel telur dengan sel sperma, sehingga akan
akan terbentuk zigot ya. Kemudian minggu kedua ini pada usia, jadi minggu pertama ini bakal janin mengalami bentuk fisik di antara zigot. Kemudian nantinya kan, jadi setelah bertemu kemudian membentuk zigot, kemudian akan membelah diri ya. Jadi dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Ya, dimana pada minggu pertama, pada bulan pertama ya, yaitu 0 sampai 4 minggu. Pada bulan pertama, yang tadi terbentuk zigot, kemudian zigot membelah menjadi beberapa sel, di mana di sini ini juga akan ada tonjolan jantung. Jadi tonjolan jantung ini mulai terbentuk ya dalam rongga dada dan mulai berdetak ya, dan sudah mampu memompa darah ke seluruh tubuh embrionya. Itu untuk bulan pertama. Pada bulan kedua ini menuju usia 5 minggu ya, tulang punggung, kemudian sistem dan otak akan mulai berkembang ya. Kemudian di akhir minggu, yaitu minggu ke-9, ini mulut dan hidung pada janin ini sudah mulai terbentuk dan sangat terlihat dengan jelas. Nah, ini bisa dilihat dengan bantuan alat USG ya, ketika USG. Kemudian minggu ketiga, tadi yang resiko terbesar pada trimester pertama adalah pada minggu ketiga sampai minggu ke-8, ya kan? Minggu ketiga sampai minggu ke-8 ya. Jadi pada bulan kedua, ya. Kemudian bulan ketiga ini merupakan bulan awal dari trimester kedua, ya. Jadi merupakan tahap utama pada perkembangan janin. Ya, nanti bisa detailnya bisa dibaca sendiri, ya. Jadi janin sudah mulai bisa membuka dan menutup mulutnya, ya, serta mulai terlatih melakukan gerakan menghisap dan menelan ya. Kemudian berat janinnya juga bertambah 65 gram, jadi sampai 65 gram, dan panjangnya 10 cm. Kemudian organ-organnya juga mulai terbentuk, tungkai, lengan ya. Minggu ke-10 sudah bagian luar telinga juga sudah tampak, kuku pada janin juga sudah terbentuk ya. Kemudian sudah mampu menekuk tangannya menjadi setengah kepalan ya, dan sebagainya. Kemudian untuk minggu keempat ini lebih sempurna lagi, jadi semakin matang, semakin sempurna lagi ya. Jadi lengan, pergelangan, dan jari-jari sudah dapat ditekuk dan mengepal ya. Minggu ke-17 ini juga sudah menghisap jempolnya, bobotnya juga sudah bertambah ya. Jadi yang tadinya pada minggu ketiga 65 gram, jadi pada minggu keempat menjadi 285 gram. Jadi belum ada 1 kilo. Kemudian gigi susu dan tunas gigi sudah berkembang, ya, walaupun belum kelihatan, ya. Karena ketika bayi pun ini juga belum terlihat ketika bayi lahir. Kemudian minggu kelima kehamilan ini akan tumbuh rambut di kelopak mata, ya, kemudian alis dan kulit kepala, ya. Hampir seluruh sistem di dalam tubuh juga sudah mulai menjalankan tugasnya, termasuk sistem saraf, kemudian alat kelaminnya juga sudah mulai terbentuk dan berkembang ya dengan baik. Kemudian sel darah putih, nah sel darah putih ini juga sudah terbentuk ya. Tahu ya sel darah putih itu fungsinya apa atau leukosit? Sel darah putih tentunya adalah untuk proses melawan infeksi ya, atau agen-agen yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dimana bobotnya ini juga sudah mulai bertambah ya menjadi 425 gram dan panjangnya menjadi 30 cm. Kemudian minggu ke-6 kehamilan ini detak jantung bayi sudah terdengar ya. Kalau diperiksa dengan stetoskop pada perut ibu ini juga akan kedengeran ya. Kemudian kelopak mata juga akan membuka dan menutup, jantung berdetak 150 kali per menit ya. Kemudian otot-otot tubuh juga akan semakin kuat, jarinya juga akan semakin bertambah lagi ya. Nah, pada minggu ke-7 ya, ini kulit dan tubuh janin yang kurus akan tampak berisi ya. Paru-paru, otak ini juga untuk paru-paru dan otak belum berkembang dengan sempurna, namun saraf dan jaringannya juga sudah berfungsi. Pada usia 33 minggu ya, di akhir bulan ke-7 ya, masuk ke bulan ke-8, ini kuku jari tangannya tumbuh sempurna.
panjangnya sekitar 43 cm dengan bobot 2 kilo kurang lebihnya ya. Kemudian bulan ke-8 ini bakal bayi mulai memproduksi hormon kortison ya yang nantinya dapat membantu menyempurnakan paru-paru agar siap bernafas saat dilahirkan ya. Kemudian di akhir bulan ke-8 ini kepalanya umumnya sudah benar-benar masuk ke rongga panggul ya dan siap untuk dilahirkan. Di mana berat badan pada bulan ke-8 ini beratnya adalah 2,75 kilo ya dengan panjang sekitar 45 sampai 50 cm. Nah, kemudian pada bulan ke-9 kehamilan ya, ini pada bulan ini normalnya adalah bayi berada di posisi siap untuk lahir. Jadi kepalanya sudah menurun ya. Kepalanya sudah masuk pada panggul ya. Jadi siap untuk dilahirkan. Kemudian di usia 39 jadi pada ini ya trimester terakhir ya, minggu ke-9 ini sudah dapat menjalankan fungsi tubuhnya sendiri ya. Dimana pada minggu ke-9 ya, bobotnya itu sekitar 3 kilo dan panjangnya sekitar 50 cm. Nah, itu ya. Itu untuk proses tadi ya, proses kehamilan ya selama 40 kurang lebihnya adalah 40 minggu. Nah, kemudian di sini pada ibu hamil ini seperti tadi sudah disinggung ya. Jadi pada kehamilan ini juga banyak sekali gangguan yang dialami oleh ibu hamil. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh ya gangguan pada ibu hamil yang sering kali terjadi, yaitu ada mual muntah ya. Kemudian liurnya melimpah, tekanan pada dada, lemah dan pusing ya. Kemudian sariawan, gangguan pada buang air besar, varises ya. Kemudian wasir pada ambeien, kejang kaki, keputihan. Tetapi tidak semua pada ibu hamil ini juga akan mengalami ini semua ya. Itu ya. Nah, kemudian terkait dengan perubahan fisiologi pada selama kehamilan dan menyusui, ini nantinya dapat berpengaruh pada kinetika obat pada ibu hamil dan menyusui. Gitu ya, untuk untuk proses kehamilan ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan farmakokinetika pada ibu hamil ya. Farmakokinetika pada ibu hamil. Jadi karena ibu hamil ini kan juga merupakan populasi khusus ya, tidak hanya geriatri saja. Nah, untuk farmakokinetika pada wanita hamil ini juga berbeda ya dengan orang-orang dewasa, karena wanita hamil ini juga mengalami perubahan fisiologis, sehingga akan mengalami beberapa perubahan ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut ini meliputi peningkatan pada cairan tubuh, ya. Misalnya penambahan volume darah sampai 50% dan juga curah jantung ini juga meningkat sampai 30% ya. Nah, pada ibu hamil ini terkait dengan hormon ya, hormon kewanitaan ya. Ini akan mengalami peningkatan yaitu hormon progesteron ya. Sehingga karena adanya peningkatan pada hormon progesteron ini akan menyebabkan motilitas akan menurun ya. Motilitas akan menurun. Jadi terutama adalah motilitas pada saluran pencernaan. Nah, kemarin kan pada geriatri kan juga sama ya, akan menyebabkan penurunan motilitas. Sehingga apa? Sehingga waktu pengosongan lambung ya ini akan memanjang. Nah, kalau motilitasnya menurun kan berarti motilitasnya melambat. Gerakan peristaltik juga akan melambat.
sehingga waktu pengosongan lambung ini akan semakin lama atau memanjang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah aliran darah di usus ini akan meningkat. Aliran darah di usus akan meningkat sehingga menyebabkan absorpsi obat pada wanita hamil ini di usus akan meningkat juga. Ya, kita tahu ya kalau absorpsi obat itu meningkat maka apa? Maka obat-obat itu akan cepat mengalami efeknya, ya. Dan juga kemungkinan juga kadar puncaknya juga akan segera tercapai, ya. Nah, kemudian selain itu, selain kadar progesteron yang meningkat, ya, ini juga aliran darah ke kulit juga akan meningkat, sehingga absorpsi obat topikal juga akan meningkat. Nah, ini kan kalau absorpsinya cepat sekali, ya, ke kulit kan ini juga bahaya ya. Kemudian curah jantung ini juga akan meningkat 30%-nya, sehingga volume plasma darah ini juga akan meningkat bisa sampai 50%-nya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah volume distribusi juga akan meningkat, sehingga beberapa obat yang efeknya diperlukan lebih cepat, ini harus ditingkatkan loading dose-nya. Atau ya, loading dose atau dosis loading ya. Tidak usah dibahas lagi di sini. Nah, kemudian selain itu kita kan tahu ya, ibu hamil itu kan berarti kan ada dua gitu ya. Selain ibu ada dua ya. Jadi ibu hamil itu kan dia selain dirinya sendiri itu juga akan ada janinnya, sehingga berat badan otomatis juga akan bertambah, ya. Jadi berat badan ibu ini juga akan bertambah karena adanya berat janin, kemudian peningkatan volume cairan, ya. Sehingga apa akibatnya? Jumlah lemaknya juga akan meningkat, sehingga meningkatkan distribusi obat yang larut dalam lemak, ya. Jadi obat-obat yang larut dalam lemak ini distribusinya akan meningkat, ya. Nah, pada ibu hamil, ya, jadi pada ibu hamil kan tadi kadar progesteronnya meningkat, kemudian aliran darah ke kulitnya meningkat, curah jantungnya juga meningkat sampai dengan 30%, ya. Berat badannya juga meningkat atau bertambah, sehingga jumlah lemaknya juga akan bertambah yang mengakibatkan distribusi obat yang larut dalam lemak juga akan meningkat. Kemudian untuk kadar albumin ini akan menurun, ya. Kadar albumin akan menurun. Itu ya albumin ya. Albumin ini kan merupakan suatu protein, ya. Nah, kalau kadar albumin menurun, maka obat-obat dengan ikatan protein albumin plasma tinggi yang lebih dari 80%, ini akan lebih banyak berada dalam bentuk bebasnya atau aktifnya. Ya. Dalam bentuk bebasnya atau aktifnya. Namun, meningkatnya kadar obat bebas dalam darah ini tidak akan selalu berarti diperlukan penurunan dosis obat, ya, karena aliran darah ke ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus juga akan meningkat, sehingga eliminasi obat melalui ginjal juga akan meningkat, ya. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi kan beberapa perubahan fisiologis, ya, beberapa dampak dari adanya perubahan fisiologis pada wanita hamil. Kemudian kita lanjutkan ke perpindahan obat melalui plasenta. Karena ketika hamil itu kan berarti ada janin. Nah, janin itu kan mendapatkan nutrisi, kemudian mendapatkan vitamin, suplemen itu kan melewati plasenta. Sehingga ketika ibu hamil juga mengkonsumsi obat, maka obat itu juga
bisa berpindah masuk dalam janinnya melalui plasentanya, ya. Nah, perpindahan obat lewat plasenta ini dari ibu ke janinnya ini melalui difusi pasif, ya. Melalui difusi pasif. Masih ingat ya? Jadi perpindahan konsentrasi, perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah, ya. Jadi melalui difusi pasif sehingga konsentrasi obat di darah ibu serta aliran darah plasenta ini nantinya akan sangat menentukan perpindahan obat lewat plasenta. Nah, kita harus tahu dulu perpindahan obat melalui plasenta sehingga sampai ke janinnya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Nah, dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, oleh kelarutan dalam lemak, ya. Kemudian derajat ionisasi, ukuran molekul, dan ikatan protein. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Apa saja yang mempengaruhi perpindahan obat melalui plasenta sehingga bisa sampai ke janinnya. Yang pertama adalah kelarutan dalam lemak, ya. Kelarutan dalam lemak. Jadi obat-obat yang larut dalam lemak ini akan berdifusi dengan mudah melalui plasenta, melewati plasenta, masuk ke sirkulasi janin, ya. Sebagai contoh aja adalah obat-obat tiopental. Tiopental ini merupakan obat-obat yang mempunyai efek sedasi, ya. Nah, sehingga karena dia bisa masuk melalui plasenta, ya, masuk ke sirkulasi janin, maka ini dapat menyebabkan apnea atau apnea ya tulisannya ya, atau menyebabkan nafasnya itu terhenti pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, hati-hati ya ketika menggunakan obat-obat pada masa kehamilan, ya. Itu yang pertama. Jadi yang berpengaruh pada perpindahan obat-obat lewat plasenta adalah kelarutan obat dalam lemak. Kemudian berikutnya yang berpengaruh juga yaitu derajat ionisasi, ya. Jadi masih ingat ya, kelarutan lemak, kemudian derajat ionisasi, tentunya ini sudah juga dibahas di mata kuliah sebelumnya, ya. Kalau tidak salah kimia medisinal ya, sudah dijelaskan ya. Nah, terkait dengan derajat ionisasi, jadi berkaitan dengan obat-obat yang terionisasi dan yang tidak terionisasi, ya. Di mana obat-obat yang tidak terionisasi ini akan lebih mudah melalui plasenta, ya. Sebaliknya juga, obat-obat yang tidak terionisasi akan sulit untuk melewati plasenta, melalui membran, ya. Contohnya di sini ada obat suksinilkolin, ya, dan tubopurarin yang juga digunakan pada seksi sesaria atau pada proses ini operasi janin ya, SC ya, seksi sesaria atau SC. Ini merupakan obat-obat yang derajat ionisasinya tinggi, ya, sehingga akan sulit sehingga akan sulit melalui plasenta. Ini akan sulit melalui plasenta ya, sehingga kadarnya di janin itu rendah. Ya. Contoh lain selain obat ini ya, seperti yang memperlihatkan pengaruh kelarutan dalam lemak dan derajat ionisasi adalah obat-obat salisilat ya. Di mana obat-obat salisilat ini dia hampir semuanya itu akan terionkan pada pH tubuh ya, dan akan melewati, tetapi dapat cepat melewati plasenta ya. Hal ini biasanya diakibatkan oleh tingginya kelarutan dalam lemak dari sebagian kecil salisilat yang tidak terionkan ya. Nah, jadi tadi sudah dibahas untuk
hal-hal yang dapat mempengaruhi obat lewat plasenta itu kan ada kelarutan dalam lemak, kemudian derajat ionisasi, kemudian ada lagi ukuran molekul. Nah, jadi ini terkait dengan berat molekul ya, ukuran molekul atau berat molekul, di mana obat dengan berat molekul yang besar, obat dengan berat molekul sampai dengan 500 Dalton, karena ukuran molekul kan Dalton ya, ini akan dengan mudah melalui pori-pori membran, di mana bergantung pada kelarutan obat dan lemak dan derajat ionisasinya. Ya. Nah, kemudian obat dengan berat molekul yang lebih besar lagi, yaitu 500 sampai 1000 Dalton, ini lebih sulit lagi melewati plasenta. Kemudian yang ukurannya lebih dari 1000 Dalton ini juga pastinya akan sangat sulit menembus plasenta. Nah, contohnya sebagai contoh aja di sini adalah heparin ya. Heparin ini dia akan mempunyai berat molekul yang sangat besar. Ditambah lagi adalah dia merupakan molekul yang polar ya, sehingga tidak dapat menembus plasenta. Sehingga merupakan obat-obat antikoagulan pilihan yang aman pada kehamilan. Jadi karena dia kan molekulnya besar, kemudian ini kan heparin ini kan merupakan antikoagulan ya. Tahu ya, antikoagulan itu untuk apa? Selain BM-nya besar, kemudian dia merupakan molekul polar dan tidak menembus plasenta ya, sehingga merupakan obat-obat pilihan yang memang memang diberikan ya, yang aman ketika diberikan pada wanita hamil ya, karena dia BM-nya besar tadi ya, sehingga tidak menembus plasenta ya. Nah, kemudian apalagi yang berpengaruh? Yang mempengaruhi obat-obat plasenta berikutnya adalah ikatan protein ya. Kita tahu ya, hanya obat yang tidak terikat dengan protein atau obat bebas yang dapat melewati membran ya. Di mana derajat keterikatan obat dengan protein ini terutama adalah proteinnya adalah albumin tadi ya. Albumin ini akan mempengaruhi kecepatan melalui plasenta. Tetapi bila obat sangat larut dalam lemak, maka ikatan protein tidak terlalu berpengaruh. Misalnya pada beberapa anestesi yang bentuknya adalah dalam bentuk gas ya. Kemudian obat-obat yang kelarutannya dalam lemak tinggi, ini kecepatan melalui plasenta lebih tergantung pada aliran darah plasenta ya. Bila obat-obat sangat tidak larut di lemak dan terionisasi, maka perpindahannya melalui plasenta ini akan lambat dan dihambat oleh besarnya ikatan dengan protein ya. Nah, perbedaan ikatan protein di ibu dan janin ini juga penting. Misalnya obat-obat sulfonamid ya, golongan sulfa, kemudian barbiturat ya, kemudian phenytoin, di mana obat-obat ini mempunyai ikatan protein lebih tinggi dari ibu, lebih tinggi di ibu daripada ikatan protein di janinnya. Nah, contoh lainnya adalah obat kokain ya. Kokain ini merupakan narkotika ya, di mana ini merupakan basa lemah yang kelarutannya adalah tinggi ya. Kelarutan dalam lemaknya adalah tinggi dengan berat molekul rendah ya, sekitar 305 Dalton. Kemudian ikatan protein plasmanya rendah ya, 8 sampai 10% ya, sehingga apa? Sehingga kokain ini akan lebih cepat terdistribusi dari darah ibu ke janin ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui chat ya. Nanti untuk farmakodinamika pada wanita hamil, tadi kan yang farmakokinetikanya ya, perubahan apa saja yang terjadi terkait dengan farmakokinetika obat. Nah, untuk farmakodinamika ini nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Terima kasih ya atas perhatiannya.